Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah wa taqwasan muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan sampai hari ini memasuki tanggal 6 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau tanggal 24 April 2026. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khotib ingin menyampaikan surah Al-Ra'd surah ke-13 ayat 21 ayat 22 yang menjelaskan hendaknya kita selalu menghubungkan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain ataupun disebut silaturahim, seperti hadis Nabi menjelaskan Abdus Salam wasilaturahim wa atuqalam wasolaturahim yakutul lagana. Tetapnya kamu semua menyebarkan salam, saling mendoakan, kemudian bersilaturahim yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 5 waktu dalam 24 jam 5 kali. Kemudian mingguannya hari Jumat, tahunannya Idul Adha, Idul Fitri. Itu seumur hidup sekali di padang Arafah ketika kaum muslimin dan muslimat melaksanakan wukuf di Arafah. Maka di dalam surah Al-Ra'd disebutkan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yaghsharahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang menghubungkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhadap hisab yang buruk. Jadi keterangan di dalam ayat ini, maka apabila kita selalu melaksanakan silaturahim akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi dalam surah Shaf surah 61 ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannatin dzalika al-fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala
ataupun memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Mereka kekal di dalamnya karena mendapatkan karunia ataupun pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah berkah silaturahim, ataupun biasanya setelah Idul Fitri disebut halal berhalal. Ini karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut walladzina yasiluna ma amarallah, yaitu orang-orang yang selalu menghubungkan karena melaksanakan perintah Allah. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hari ini ya kita bersilaturahim di masjid ini, itu semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala kesalahan-kesalahannya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, bagaimana orang-orang yang selalu pada silaturahim. Ayat berikutnya menjelaskan walladzina sabaru al-wajhul rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari keridhaan Allah ataupun mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita datang bersilaturahim, berhalal bihalal, itu tidak lain karena hanya mencari atau mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini menjelaskan walladzina sabaru al-wajhul rabbihim, yaitu orang-orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa berikutnya? Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat ataupun melaksanakan sholat dan mereka menginfakkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ati ulaika lahum uqbah, yaitu mereka menolak kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka ditolakkan dengan kebaikan. Apabila orang berbuat jahat kepada kita, jangan membalas kejahatan itu, tapi kita memaafkannya. Wal afina 'anil nas, itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Maka disebutkan orang-orang yang berhasanati sayyi'ati ulaika lahum uqbah, yaitu orang-orang yang menolak ketika orang yang berbuat jahat kepada kita, menolaknya dengan berhasanah, dengan kebaikan, maka orang itulah mendapatkan kemuliaan ataupun kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga di dalam kehidupan 24 jam ini kita selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita selalu bersilaturahim, terutama siapa yang di sini terutama bersilaturahim pertama-tama kepada kedua orang tua apabila masih hidup. Kalau sudah meninggal, silaturahimnya dengan doa. Setiap pada sholat mengucapkan Rabbil firli wali walidayya wa na'udzu maqama rabbani sahura, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua. Maka setiap pada sholat sebagai berbakti kepada orang tua selalu membacakan doa ini. Tentunya hadirin semua sudah hafal, tapi pelaksanaannya kadang-kadang lupa. Jadi kalau ada anak-anak kita, saudara kita tidak sholat, itu berarti memutus silaturahim ya kepada orang tua, ya kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Dengan sholat itu juga bersilaturahim. Maka hikmah daripada silaturahim yang pertama,
menjadikan keluarga, kedekatan, kemudian menjadikan kasih sayang. Ketika dilaksanakan silaturahmi, ada akan timbul kasih sayang. Bagaimana Rasulullah SAW karena sayangnya kepada para sahabat, pada saat itu satu kali sahabat itu tidak datang sholat berjamaah dulu. Kemudian asar datang. Pada saat dulu Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada sahabat, mana sebulan? Oh, nggak kelihatan, nggak datang. Kemudian begitu asar datang, Rasulullah menyampaikan, ada apa? Tadi sholat dulu tidak ada. Dia menjawab, hari ini menjadi orang yang berkaya karena mendapatkan keuntungan dagang 450 dinar. Rasulullah menjawab, alhamdulillah, subhanallah. Tapi dilanjutkan oleh para sahabat, kumpulkan kayu bakar, bakar orang yang kaya ini karena tidak mengindahkan sholat. Turun surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholatin tamutuha huswa wa raiba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila kamu disuruh diundang untuk sholat, tidak melaksanakan sholat, mempermainkan ataupun menganggap biasa-biasa saja, maka menjelaskan dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sungguh yang demikian itu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kenapa disebut tidak menggunakan akalnya? Karena telinganya mendengar, tahu waktu bahwa ini waktu sholat zuhur, tahu waktu bahwa ini datang sholat asar, tapi tidak melaksanakan, maka digolongkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Bagaimana orang-orang yang tidak menggunakan akalnya? Maka disebutkan di sini bahwa bayas haruna hisab, ya, mereka akan dihisab, mempertanggungjawabkan pada saat dihisab, mendapatkan keburukan ataupun tempat yang paling hina, walau bisal masir, ya, tempat yang paling rendah, yaitu di neraka jahanam. Maka dijelaskan lagi di dalam surah Al-Imran ayat 12. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum maghfurun. Sesungguhnya harta-harta anak-anak orang-orang kafir, orang-orang kufur adalah menjadikan bahan bakar di neraka jahanam. Jadi musibah yang paling besar ketika menganggap ataupun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, datang waktu sholat tidak sholat, itu adalah musibah yang sangat besar karena mereka mendapatkan hisab yang sangat buruk. Seperti dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 21. Ya, mereka takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, sehingga mau melaksanakan perintah Allah. Ketika melaksanakan perintah Allah, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keridhaan Allah diberikan kepada mereka, maka Allah menjelaskan ajrun azima, kami berikan balasan nilai yang sangat tinggi, kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu balasannya adalah jannatul ad, mereka ditempatkan di dalam surga yang mereka bekal di dalamnya, mereka dalam keadaan tenang, mereka dalam keadaan bahagia. Itulah satu-satunya nilai pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, adalah ketika menempati tempat yang paling mulia adalah surga. Satu tempat yang paling hina adalah neraka jahanam, karena mereka berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan atau memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, semoga hadirin semua
ada terdapat di dalam surat ini sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat, bahwa kita terapkan kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua simpulkan yang pertama, kita mari dirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang kedua, kita hubungkan dengan silaturahim antara keluarga terdekat, saudara dekat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, supaya kita selalu bersilaturahim. Yang ketiga, hendaknya kita menginfakkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sirwalaniyah, ya. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan menginfakkan sebagian rezekinya, karena teman yang setia akan menemani semenjak di kuburan sampai di akhirat. Di sini ada 4. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga, berinfak ataupun bersedekah. Yang keempat, bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari, itu akan selalu menempel di anggota tubuh kita, menemani teman yang sangat setia semenjak di kuburan sampai di akhirat. Itu yang harus kita jaga. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah kafir bil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanibina wal qanitat wal shadiqina wal shadiqat wal sabirina wal sabirat wal shaimina wal shaimat wal hafidina furujal mal hafidat wa dzakirina wa kasira wa dzakira a'adallahu lahu maghfiratan ajran azima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.